Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, dalam beberapa ayat di Al-Quran, Allah secara jelas telah memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk menghormati dan untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan di antaranya adalah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah secara jelas memerintahkan kita untuk berbakti. Ya, jadi itu bukan hanya berbuat baik, tapi juga berbakti. Bedanya apa? Berbuat baik kita memperlakukan orang tua dengan baik, tapi kalau berbakti, bagaimanapun keadaan orang tua kita, seperti apapun orang tua kita, maka kita sebagai anak tetap harus berbuat baik, memperlakukan dengan baik, dan berkata dengan baik kepada orang tua kita. Bahkan Nabi Ibrahim, kalau kita belajar lagi sejarah dari Nabi Ibrahim itu seorang nabi, seorang rasul. Kita semua tahu bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang jelas nggak beriman kepada Allah. Pada suatu hari ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar ini menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung. Coba bayangkan seorang rasul disuruh orang tuanya berjualan patung di pasar. Tapi apakah Nabi Ibrahim menolaknya? Enggak. Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah tersebut. Walaupun ketika di pasar, Nabi Ibrahim tidak mempromosikan patung itu. Nah, dari kisah tersebut, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa bagaimanapun keadaan orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita, bahkan mungkin sejahat apapun orang tua kita, ini misalnya saja, maka kita sebagai anak tetap harus berbuat baik, memperlakukan mereka dengan baik, dan berkata dengan baik pula kepada mereka. Dalam Al-Isra ayat 23, Allah menerangkan jelas bahwa kita nggak boleh membentak orang tua. Bahkan jangankan membentak ya. Kita menolak permintaan dengan berkata, nggak mau, itu aja kita udah nggak boleh. Ya, tapi ingat, selama orang tua kita menyuruh kita berbuat baik. Kalau orang tua kita nggak nyuruh kita untuk kita berbuat baik, gimana? Ya, kita boleh menolak. Misal, ada orang tua menyuruh anaknya untuk mencuri misalkan. Ya, anak tersebut harus menolak. Tapi penolakan tersebut harus disampaikan dengan baik. Dalam surat Isra dilanjutkan bahwa anak itu harus berkata dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin pakai bahasa kromo inggil gitu. Tapi misalkan nggak bisa pun intonasinya atau nada suara juga harus sopan seperti itu. Jadi nggak boleh kita menyakiti orang tua, membentak, bahkan memarahi, apalagi sampai menyakiti hati, menyakiti fisik orang tua kita. Kenapa? Karena hal itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berani sama orang tua, durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dari 10 dosa besar. Ya, yang harus diingat bahwa menyakiti orang tua itu merupakan salah satu dari 10 dosa besar. Bukan hanya 10 dosa besar saja, tapi hukuman untuk menyakiti orang tua itu langsung dibalas di dunia dan di akhirat. Misal gini, itu dosa syirik, seorang menyekutukan Allah, maka hukumannya nanti mungkin di akhirat. Ketika seorang membunuh, selain di penjara hukum, kalau penjara hukuman dari manusia, membunuh itu dosa besar, tapi hukumannya kapan? Nanti di akhirat. Ya, minum minuman keras, dosa besar, tapi hukumannya kapan? Nanti di akhirat. Tapi berbeda dengan ketika kita berani kepada orang tua, ketika kita menyakiti hati orang tua, maka hukumannya kapan? Langsung. Gak usah nunggu lama,
bahkan mungkin 1 tahun 2 tahun, bisa aja 2 bulan, bahkan mungkin langsung saat itu juga. Masih ingat kisah maling kundang ketika maling kundang itu dikutuk? Yaitu merupakan sebuah contoh bahwa ketika kita menyakiti orang tua itu apa kita akan langsung mendapat balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita bayangkan bahwa orang tua kita, ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan, mengasuh kita dari kecil. Itu keadaan yang sangat susah sekali. Bahkan ketika melahirkan, ibu harus bertaruh nyawa. Maka sudah sewajarnya, sudah menjadi suatu keharusan bahwa kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Tidak semua berbakti, kita juga harus bisa mungkin berusaha untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Bagaimana? Dalam sebuah keterangan diterangkan bahwa anak itu nggak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Lalu bagaimana kalau kita sebagai anak ingin membalas jasa kedua orang tua kita? Caranya cuma satu, apapun yang bikin orang tua kita bahagia, apapun yang bisa bikin orang tua kita bahagia, yang bisa bikin orang tua kita tersenyum, maka lakukanlah. Selama itu baik. Kalau orang tua kita senang bahagia kalau kita jadi juara, maka berusahalah supaya kamu jadi juara. Kalau orang tua kita bahagia, senang kalau kita jadi anak yang soleh, maka jadilah anak soleh. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan bahwa salah satu dari amalan yang tidak akan terputus adalah doa untuk doa anak yang soleh atau doa untuk kedua orang tua yang selalu dipanjatkan oleh anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Nah, demikian dari apa yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Semoga kita semua bisa berlomba-lomba untuk berusaha menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang menghormati orang tuanya, dan anak-anak yang memperlakukan orang tuanya dengan baik. Sekian dari Pak Guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.